merasa aman dan segar setelah meneguk air minum dalam kemasan? Pernahkah terpikir bahwa di balik kesegaran itu tersembunyi bahaya yang bisa merusak kesehatan? Air minum dalam kemasan cenderung lebih disukai karena kebersihannya terjaga atau karena berasal dari mata air pegunungan. Berdasarkan survei sosial ekonomi nasional yang dilakukan BPS pada 2023, lebih dari 40% masyarakat Indonesia mengkonsumsi air minum dalam kemasan. Namun, ternyata ada resiko AMDK yang kita minum mengandung senyawa bromat melebihi batas aman yang telah ditetapkan. Lantas, apa itu bromat? Seberapa bahaya? Apa dampaknya terhadap tubuh? Apa yang harus kita lakukan agar terhindar dari bahayanya? Guna mengetahui lebih jauh tentang bahaya bromat, Pikiran Rakyat berbincang bersama peneliti Pusat Riset Sumber Daya Geologi Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN, Rizka Maria. Jadi bromat itu secara alami itu sebenarnya sudah tidak ada di air. Jadi dia bukan senyawa yang alami, dia terbentuk ketika bromin yang dia alaminya di air itu adalah bromin yang bermuatan negatif. Dia bereaksi dengan ozon atau O3 pada saat proses disinfektan dengan ozon. Jadi kemudian terbentuklah bromat. Bromat adalah senyawa kimia yang terbentuk saat proses disinfeksi air minum kemasan dengan ozon. Senyawa ini tidak berwarna dan tidak berbau, sehingga tidak mudah dideteksi hanya dengan melihat atau mencium air. Meski ozonisasi membantu membunuh bakteri dan virus, sayangnya proses ini dapat menghasilkan bromat dalam jumlah tinggi jika terdapat ion bromida dalam jumlah berlebih pada sumber air. Ion bromida secara alami ada di beberapa sumber air. Namun, sayangnya, tidak semua produsen air mineral memastikan senyawa bromat yang terbentuk berada di bawah ambang batas aman yang ditetapkan. Dalam konsentrasi yang tinggi, senyawa ini bisa berdampak buruk terhadap kesehatan. Kandungan bromat yang tinggi berpotensi memicu kanker dan berbagai penyakit berbahaya lainnya. Bromat bisa merusak sistem saraf pusat yang mengakibatkan kehilangan refleks dan kelelahan berlebih. Selain itu, bromat bisa menyebabkan gangguan darah seperti anemia serta gejala gastrointestinal termasuk mual, muntah, nyeri perut, diare, dan muntah darah. Bahkan, dalam beberapa kasus bisa menyebabkan pembengkakan paru-paru. Sebenarnya sudah ada ambang batas dari penggunaan bromat pada air minum dalam kemasan. Ini menurut WHO, jadi sudah menentukan bahwa ambang batas adalah 10 ppb atau 10 mikrogram. Nah, kemudian pada paparan ini sudah diuji beberapa pada hewan berdasarkan penelitian terdahulu, kemudian pada manusia. Namun gejala-gejala yang ringan bisa ditemui biasanya ketika mengkonsumsi air minum dalam kemasan dengan paparan bromat yang tinggi, itu akan menyebabkan mual, kemudian tidak enak badan, kemudian nyeri, dan kemudian gangguan saraf dan lain sebagainya, muntah dan sebagainya. Namun gangguan ini sebenarnya bisa ditanggulangi dengan penanganan medis. Tetapi jika keterpaparan ini berlanjut selama 10 sampai 20 tahun, ini akan menimbulkan efek karsinogenik, pencetus kanker, atau gangguan ginjal. Seperti kita ketahui bahwa endapan-endapan residu pada ozonasi atau bromat ini ketika dia mengendap di unsur tubuh yang ada, misalnya ginjal atau anggota tubuh yang lain, dia akan menimbulkan efek kesehatan dari bromat yang persisten ini. Standar yang ketat dan pengawasan berkelanjutan diperlukan untuk memastikan bahwa air mineral yang kita minum tetap aman dan bebas dari kontaminasi zat berbahaya seperti bromat.
Konsumen perlu mendapat informasi memadai tentang resiko dan cara-cara mengurangi paparan terhadap senyawa ini. Kami mengunjungi pakar kesehatan masyarakat Unpad, Denny Kurniadi Sunjaya, untuk mendapatkan penjelasan terkait dampaknya terhadap kesehatan bila kita terus terpapar bromat di atas ambang batas aman. Baik, seperti kita ketahui, tubuh kita ini terdiri dari 60% air. Nah, itu tapi nggak satu kantong gitu airnya. Ada dimasuk di sel-sel gitu ya, sel-sel tubuh kita. Nah, artinya itu adalah komponen yang sangat penting juga bersama dengan oksigen ya, udara. Nah, jadi ketika kita kekurangan air, tubuh kita sendiri akan mengatakan kita perlu minum. Sebetulnya seperti itu, kalau tidak ada masalah yang lainnya. Kita butuh minum itu sekitar 2 sampai 2,5 liter lah ya. Laki-laki lebih tinggi biasanya ya, sampai 2,7 liter. Itu pada saat biasa, ketika tubuh kita normal dalam situasi atau konteks ataupun tempat yang memang kita terbiasa di situ. Karena tubuh kita kan menyesuaikan. Maksud saya begini, ketika kita misalnya pergi ke Bali ya, pariwisata, nah itu dengan Bandung berbeda. Di sana lebih panas, penguapan lebih tinggi, kita lebih butuh air lebih banyak. Nah, itu perlu kita sadari. Nah, sekitar 2 sampai 3 liter gitu ya kebutuhan kita untuk mengganti cairan yang hilang, apakah karena melalui ginjal ataupun melalui penguapan ya, melalui kulit. Dan itu tergantung juga panas. Kalau kita misalnya berkegiatan seharian di dalam ruangan ber-AC, bisa jadi kita tidak butuh seperti kita di lapangan. Nah, itu perhatikan ketika kita pergi ke lapangan untuk bekerja di lapangan yang terbuka tanpa disadari oleh kita, terjadi penguapan yang banyak, maka kita butuh minum yang lebih banyak. Secara keseluruhan, kesadaran akan bahaya bromat dan upaya preventif untuk mencegah kontaminasi merupakan langkah penting dalam menjaga kesehatan masyarakat. Ya, sejauh yang saya tahu risetnya itu baru ada di binatang ya. Di kedokteran itu memang begitu, riset itu di binatang dulu, baru nanti ke manusia ya. Nah, sejauh ini di binatang itu kan kalau tidak salah itu di atas 10 ppb ya, part per billion itu ukurannya. Itu akan berbahaya bagi ginjal di binatang. Oke. Manusia biasanya ada bedanya juga gitu. Tapi di sini dalam riset itu kan selalu pakai mamalia yang secara anatomi itu hampir sama dengan manusia gitu biasanya ya. Tapi sekali lagi belum di manusianya. Nah, sejauh yang saya tahu dari rilis yang ada dari setiap produsen air minum kemasan, itu mereka jauh dari itu. Jadi di bawah 10 part per billion-nya ya. Itu kalau nggak salah 0,01 miligram per ini ya, per liternya gitu kan. Jadi menurut saya sih ya, kalau itu jujur disampaikan oleh para produsen, berarti aman untuk kita ya. Secara teorinya iya, bromid itu akan bermasalah, dan faktanya mereka juga melakukan desinfeksi pakai ozon ya. Jadi zat brom dengan ozon itu menghasilkan bromid itu yang menurut riset berbahaya untuk ginjal. Jadi sejauh itu faktanya ya. Sampai saat ini belum ada laporan ya, air minum dalam kemasan itu dampaknya terhadap manusia seperti apa, belum ada laporan. Jadi so far saya ingin sampaikan aman ya, air minum dalam kemasan. Dengan pemahaman yang baik tentang dampak negatif dari senyawa ini dan tindakan pencegahan yang tepat, resiko kesehatan dapat diminimalkan. Jadi kekurangan kita, kelemahan dalam sistem kesehatan kita adalah surveillance. Surveillance itu ibaratnya CCTV.
pengawasan yang terus-menerus sistematis, tidak ada berhentinya. Artinya apa? Misalnya begini, pengawasan itu terhadap konsumsi. Jadi mulai surveillance itu dari faktor risiko, bukan daripada akibatnya saja, penyakitnya. Kita harus melakukan pengawasan terus-menerus terhadap penyakitnya. Sakit ginjal, makin lama makin banyak nih ya, yang sakit ginjal. Tapi di sisi lain harus ada CCTV melihat konsumsinya. Apa sih yang dikonsumsi masyarakat? Lihat lagi makanannya. Apa sih makanan yang tersedia di masyarakat? Artinya kan ini bukan hanya Kementerian Kesehatan yang harus melakukan surveillance ini. Tapi banyak sekali sektor yang harus memperhatikan. Sektor perilaku, sektor yang memperhatikan produksi, gitu ya, konsumsi. Tapi kita tidak pernah berjalan bersama ya. Ini juga kita tidak punya uang untuk memantau seluruh penyakit. Kita baru sekarang penyakit-penyakit yang viral saja, COVID, ya, dan sebagainya. Tuberkulosis, alhamdulillah sekarang dipantau terus, itu kan ya. Stunting ya, kita dipantau terus. Tapi yang seperti ini ya, yang Anda sampaikan kepada kita pada hari ini, tidak ada pemantauannya. Bromat berlebih dilarang terdapat dalam AMDK karena bersifat karsinogenik. Bahkan di sejumlah negara, bromat dianggap sebagai the silent killer alias pembunuh senyap karena bisa memicu kanker jika dikonsumsi dalam jangka waktu lama. Penting untuk diingat bahwa tidak semua air minum dalam kemasan mengandung bromat berlebih. Produsen air mineral yang bertanggung jawab menerapkan teknologi dan pengawasan kualitas yang ketat untuk meminimalkan pembentukan bromat berlebih dalam produknya. Kami pun meminta penjelasan Wakil Ketua Komisi Badan Perlindungan Konsumen Nasional, Firman Turmantara, terkait pengetahuan masyarakat terhadap bahaya bromat. Nyimpang dari standarisasi, ya. Sebut saja kalau di kita ini ada SNI, Standar Nasional Indonesia. Nah, ini juga di dalam produk-produk lain, termasuk air minum, ini ada standarisasi. Nah, tentunya standarisasi ini yang belum banyak, kalau boleh saya katakan, belum banyak diketahui oleh konsumen air minum. Jadi sekali lagi, belum cukup banyak masyarakat yang mengetahui standarisasi air minum itu seperti apa. Nah, kemudian siapa dong yang punya kewajiban untuk memberikan informasi ini? Ya, badan atau lembaga yang berkompeten untuk itu, gitu ya. Yakni pemerintah, ya. Pemerintah dalam hal ini misalnya sebut saja BPOM, kemudian Badan Standarisasi Nasional dan seterusnya dan seterusnya. Itu barangkali untuk sementara. Sebagai konsumen, kita perlu lebih waspada dalam memilih air minum dalam kemasan. Pastikan memilih produk dari produsen terpercaya yang menjamin keamanan air minumnya. Nah, ini pertanyaan bagus ya. Relevan ada korelasi dengan pertanyaan pertama. Ya, tadi bagaimana seharusnya pelaku usaha, gitu ya. Nah, sekarang konsumen. Konsumen ini pada umumnya adalah masyarakat atau orang yang terbatas pengetahuannya, daya belinya, dan seterusnya dan seterusnya. Nah, di dalam hukum perlindungan konsumen itu banyak teori yang menyebutkan posisi konsumen, teori dan hasil penelitian. Ya, saya ingin menekankan teori dan hasil penelitian. Teori dan hasil penelitian menyebutkan bahwa konsumen itu pada umumnya lemah dibanding pelaku usaha. Lemah daya beli, lemah pengetahuan terhadap produk yang ada, dan seterusnya dan seterusnya. Nah, sebut saja misalnya sekarang kita membicarakan tentang air minum. Konsumen tidak tahu apakah air minum yang diminum itu walaupun jernih itu tidak mengandung bakteri-bakteri yang berbahaya, E. coli dan seterusnya ya. Nah, oleh karena itu untuk konsumen itu diharapkan tidak membeli ini untuk demi kesehatan, keamanan, kenyamanan, keselamatan konsumen dan kesehatannya. Itu hak dasar konsumen.
juga diatur dalam resolusi PBB. Hak dasar konsumen itu diatur oleh resolusi PBB tahun 1985. Jadi bukan hanya Undang-Undang Perlindungan Konsumen saja yang mengatur tentang hak dasar konsumen, tapi juga regulasi internasional PBB. Nah, salah satu hak dasar konsumen adalah hak atas keamanan, kenyamanan, keselamatan, dan kesehatan. Nah, itu diatur dalam pasal 4 huruf A, itu ya. Nah, jadi itu merupakan hak dasar, dan sebaliknya hak dasar dari konsumen ini wajib untuk dipelihara, diperhatikan oleh pelaku usaha. Nah, jadi kembali kepada pertanyaan tadi, sebaiknya konsumen itu jangan membeli sesuatu bukan hanya minuman saja, tapi juga produk-produk lain yang tidak ada keterangan. Ya, jadi itu diamanatkan oleh Undang-Undang Perlindungan Konsumen bahwa setiap produk harus ada keterangan, ya. Bahkan keterangannya itu harus berbahasa Indonesia. Itu pasal 8 huruf F kalau nggak salah ya, wajib berbahasa Indonesia. Jadi kenapa saya mengaitkan dengan ketentuan itu? Karena cukup banyak produk makanan, minuman, ya, barang dan jasa impor, ya, produk impor. Ya. Nah, jadi ini pemberdayaan konsumen, ya, konsumen harus cerdas. Jadi saya kira karena undang-undang sudah mengatakan seperti itu, ya, wajib ada keterangan, ya, cara pemakaian, cara penggunaan, ya. Nah, kalau misalnya di situ standarisasi, kalau di situ tidak ada standarisasi, saya kira demi hak konsumen atas keamanan, kenyamanan, keselamatan, dan kesehatan, saya kira cari produk lain yang ada keterangan memang ini aman untuk kesehatan. Jadi untuk konsumennya sendiri harus agak cerdas gitu ya, karena pemerintah juga telah menggulirkan program konsumen cerdas, ya, atau biasanya disingkat KOKONCER, ya, kelompok konsumen cerdas, gitu ya. Itu sudah cukup lama, sudah 5 tahun atau 6 tahun yang lalu. Itu barangkali. Bahaya bromat nyata adanya dan bukan hoax. Hindari mengkonsumsi air mineral yang tidak sesuai dengan standar keamanan pangan yang telah ditetapkan. Salah satu cara memilih air mineral yang sehat yang dapat diterapkan konsumen adalah memilih air mineral yang tidak berasa, tidak berbau, dan tidak berwarna. Ya, saya kira tidak salah kalau kita mengatakan bahwa fungsi pengawasan dari pemerintah terhadap produk-produk yang dikonsumsi oleh konsumen atau rakyat Indonesia itu belum optimal, ya, atau lebih tegas lagi belum memaksimalkan fungsi pengawasannya secara optimal gitu ya. Lindungi diri kita dan keluarga dari bahaya bromat. Jangan korbankan kesehatan demi seteguk air mineral yang mungkin saja mengandung racun.